kami sembah Engkau setinggi-tingginya dalam hidup kami. Engkau menjadi Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada yang setara dan sebanding dengan Engkau. Engkau adalah the highest one. Engkau adalah the prime yang terutama dalam hidup kami. Oh, kami berkati, kami muliakan, kami agungkan Engkau pada siang ini. Lawatlah kami Roh Kudus, jamah setiap kami. Biar firman-Mu berbicara dengan kuat kepada kami. Mengubah paradigma kami, mengubah hati kami, mengubah hidup setiap kami. Biar firman-Mu berbicara dengan kuat, memerdekakan, membebaskan, memberikan kelepasan dan kemenangan kepada kami. Urapi setiap umat-Mu Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran kepada suara guru kami. Yang mengajar, yang mendidik kami. Dan urapi hamba-Mu dengan urapan-Mu yang baru. Dengan urapan-Mu yang segar. Dengan urapan-Mu yang dahsyat. Yang mampu memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat siang, bersyukur kepada Tuhan. Siang hari ini di hari yang spesial, di hari yang berbahagia ini bisa beribadah bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Izinkan saya mengucapkan selamat hari tahun baru Imlek ya. Kong Si Fat Choi. Shen Kuai Le Wan Sen Ru Yi. Kira-kira begitulah ya. Saya nggak tahu juga artinya apa. Cuma yang tahu Kyong Hi Ang Pao Lai. Saudara ya. Oke, sebelum saya khotbah saya mau nyanyi sebuah lagu. Lagu ini lagu Mandarin. Jujur saya tuh nggak bisa bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin yang saya bisa cuma wo aini ni puya wo paksa. Nah, saya belajar keras untuk bisa nyanyi pada siang hari ini. Saya suka lagu ini. Ya kalau pronunciation-nya, pelafalannya salah, harap dimaklumi. Amin. Kesalahan bukan pada kuping Anda, tapi kepada saya sendiri. Amin. Haleluya. Judul lagunya Chan Mei Ni. Chan Mei Ni itu kita mau bersyukur. Kita mau memuji Tuhan di hari yang spesial ini. Amin. 耶和华，我们的天父，赞美你，这下你的出生是耶稣，赞美你，耶和华，我们的天父，赞美你，赞美你，赞美你，感谢你，记住心。亲爱的耶稣，感谢你生日以来的看顾，感谢你我救主，亲爱的耶稣，感谢你，感谢你，感谢你，感谢圣灵充满我心。喜乐无法形容，胜利在其充满我心。哈利路亚，哈利路亚，赞美你。Nyanyikan sama-sama yuk lagu ini. Gampang kan? Sedap. 赞美你，耶和华。我们的天父，赞美你，这下你的出生是耶稣，赞美你，耶和华，我们的天父，赞美你，赞美你，赞美你，感谢你，感谢你，我救主。亲爱的耶稣，感谢你这日以来的看顾，感谢你我救主，亲爱
的耶稣，感谢你，感谢你，感谢你，感谢圣灵充满我心，喜乐我无法形容，圣灵再次充满我心，哈利路亚，哈利路亚，赞美你，赞美你，耶和华，我们的天父，赞美你，赞你的主神是耶稣，赞美你，耶和华，我们的天父，赞美你，赞美你，katakan感谢你，感谢你，我就是亲爱的耶稣，感谢你这一日以来的看顾，感谢你，我就是亲爱的耶稣，感谢你，感谢你，感谢你，sama-sama katakan，感谢圣灵充满我心，喜乐无法形容，圣灵再次充满我心，哈利路亚，哈利路亚，赞美你，感谢圣灵充满我心，喜乐无法形容，圣灵再次充满我心，哈利路亚，哈利路亚，赞美你，哈利路亚，哈利路亚，赞美你，哈利路亚，哈利路亚，赞美你。恭喜恭喜恭喜，阿门！恭喜恭喜恭喜你，dong sudah. 恭喜恭喜恭喜你，拜dong kasih soja kiri kanan bilang kongsi, 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 haleluya, haleluya. Yang penting happy aja lah saudara ya, haleluya. Pagi ini saya mengajak kita membuka kitab 1 Timotius pasal yang ke-6. Saya mengajak kita membaca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Dan ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10, dan ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19 tertulis demikian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan dan menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ayat 17 dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, jangan sombong, dan jangan berharap kepada segala sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik,
menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Chinese tadi Pak Lukas katakan terkenal kerja keras, terkenal ulet, dan terkenal suka sama uang. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu berhala yang disembah manusia di akhir zaman adalah uang. Alkitab berkata akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Ayat yang kita baca barusan itu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Kepada surat itu ditujukan kepada dua kelompok orang. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang yang ingin kaya. Dan kelompok yang kedua, kelompok orang yang sudah kaya. Kalau saya boleh tahu ada berapa banyak jemaat di tempat ini yang kepingin kaya? Tolong angkat tangan. Yang kepingin kaya tolong angkat tangan. Banyak juga yang pingin kaya. Saudara keliru saudara. Kita orang Kristen tidak perlu pingin kaya. Nggak perlu kejar kekayaan. Karena sebetulnya kita orang-orang yang sudah kaya di dalam Tuhan. Amin. Kita ini bukan orang yang mau kaya. Kita ini bukan orang yang kepingin kaya. Tapi di dalam Tuhan status kita adalah orang-orang kaya. Gak percaya baca bersama saya kitab 2 Korintus pasal yang ke-8. Ayat yang ke-9 menulis demikian. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9 tertulis demikian. Karena kamu, Agus Lutan, telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia Yesus yang oleh karena Agus Lutan menjadi miskin. Sekalipun ia kaya. Supaya Agus Lutan menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Yang kaya di sini siapa? Yang kaya di sini siapa? Egois nggak tuh? Uang buat saudara egois. Skenario kita nggak ada saya di sana. Skenario kita karena Agus Lutan. Betul nggak? Yang kaya siapa? Nah egois kan, uang membuat orang jadi egois saudara. Nah saudara, status kita di hadapan Tuhan bukan orang miskin. Kita bukan orang yang ingin kaya. Tapi di dalam Tuhan oleh karena kasih karunia Allah, kita semua orang-orang yang kaya, amin. Nah saya mau beritahu saudara, uang itu berbahaya. Cinta akan uang itu berbahaya. Uang itu kalau menjadi hamba, dia akan jadi hamba yang baik. Tapi uang itu kalau jadi tuan, dia akan jadi tuan yang jahat saudara. Seperti pisau. Pisau bisa dipakai untuk membunuh. Pisau bisa dipakai untuk kejahatan. Tapi pisau juga bisa dipakai untuk kebaikan. Begitu juga uang. Uang kita bisa pakai untuk satu kebaikan. Tapi kalau kita nggak hati-hati, uang bisa mencelakakan, menghancurkan hidup kita. Saya menerima satu BBM yang bagus banget. BBM ini bercerita tentang bagaimana powerfulnya uang. Bagaimana dahsyatnya uang. Dikatakan demikian. Saya bacakan buat saudara, ini bagus banget. Satu surat yang ditulis oleh orang yang namanya Uang. Namaku Uang. Aku tidak memiliki wajah cantik. Fisikku tidak kuat. Namun aku punya kemampuan untuk merombak tatanan dunia. Dikatakan aku bisa mengatur dunia. Percaya tidak? Lihat gejolak mata uang dunia. Lihat kebangkrutan anggota Uni Eropa satu persatu. Anda akan tahu kekuatanku betapa besarnya. Sehingga semua negara akan merubah kebijakan-kebijakannya karena aku. Dikatakan dulu seluruh dunia menganggap US dollar yang terhebat. Terus katanya euro. Tapi sekarang semua orang menganggap renminbi yang paling hebat. Tetapi aku tahu diriku. Aku tuh suka berubah-ubah. Susah diprediksi. Bisa sangat mahal tiba-tiba naik. Bisa juga sangat murah tiba-tiba jadi turun. Dulu US dollar mahal. Tapi sekarang sudah kalah sama Australia saudara. Kesian deh loh. Nah saya mau beritahu saudara. Dikatakan begini. Aku bisa merubah perilaku manusia.
Manusia terhipnotis karena aku, walaupun aku bukan Deddy Corbuzier. Aduh, betapa banyak orang yang karena aku menjual kepribadian, menjual tubuh, mengkhianati teman. Aku tidak mengerti perbedaan orang saleh dan bandit. Tetapi manusia memakai aku menjadi patokan derajat yang menentukan kaya atau miskin. Kita nilai orang kaya atau miskin dari apa? Uang. Betul gak saudara? Dikatakan aku juga bukan iblis loh. Dia bela dirinya. Tetapi ada orang yang demi aku melakukan kekejian. Aku juga bukan orang ketiga. Tetapi banyak suami istri gara-gara aku akhirnya pisah. Menurut Dr. Larry Burkett dikatakan bahwa 88% pasangan yang baru menikah di Amerika bercerai berpisah alasannya karena apa? Uang. Dia bukan orang ketiga. Tapi suami istri bisa pisah gara-gara dia. Hebat banget si uang ini saudara. Terus dikatakan lagi begini. Dikatakan begini. Kalau dibilang gini. Aku tidak pernah. Dikatakan begini. Kok jadi hilang nih? Dikatakan begini. Aku juga bukan Tuhan loh. Tetapi manusia menyembah aku. Seperti menyembah Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan lebih menghormati aku daripada menghormati Tuhan. Makanya jangan jadi hamba Tuhan yang mata duitan. Padahal Tuhan sudah pesan, jangan jadi hamba uang. Seharusnya aku melayani manusia. Tetapi kenapa? Kok malah manusia mau jadi budakku? Aku tidak pernah mengorbankan diriku untuk siapapun. Tetapi hebat, banyak orang rela berkorban karena aku. Pindah dari Indonesia ke Philadelphia. Sorry ya, aku hanya bisa menjadi alat bayar obat Anda. Tetapi aku tidak mampu memperpanjang nyawa Anda. Dia cuma bisa bayar obat kita, tapi dia nggak bisa memperpanjang nyawa kita. Kalau suatu hari Anda harus berjalan dipanggil Tuhan, aku tidak akan bisa menemenin Anda. Anda harus jalan sendiri, bertemu dengan Sang Pencipta, lalu menerima penghakimannya. Saat itu pasti Tuhan akan hitung-hitungan dengan Anda. Apakah waktu hidup Anda menggunakan aku dengan baik, atau sebaliknya Anda menjadikan aku sebagai Tuhan. Ini informasi terakhirku. Aku tuh gak ada di surga loh. Jadi jangan cari-cari aku di sana, katanya saudara. Nah, uang itu powerful. Uang itu bisa mengubah negara. Uang itu bisa mengubah persahabatan. Uang itu bisa membuat orang murtad tinggalkan Tuhan. Satu hari seorang pendeta bilang sama jemaatnya begini. Saudara yang bekerja di Amerika. Kalau lagi winter dingin banget Anda ke kantor gak? Anda kerja gak? Kerja. Karena ada uang. Saya mau tanya. Kalau winter salju turun dingin banget Anda ke gereja gak saudara? Yang benar. Kalau kita bisa ke kantor loh. Kita bisa cari uang. Tapi ke gereja kita bisa gak cari Tuhan? Saudara, seumpama Anda ikut kebaktian pada siang ini. Tiba-tiba BB Anda berbunyi atau SMS Anda berbunyi. Ada orang bilang, Pak, kita ketemu siang ini. Sekarang Pak, ada kantau 1 juta US dollar. Saya mau tanya, harus sekarang. Anda akan suruh orang itu tunggu atau Anda tinggalkan ibadah? Uang itu powerful. Uang itu luar biasa. Maka dari itu Alkitab bilang, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Oleh karena menjadi hamba uanglah orang jadi mengalami kehancuran demi kehancuran dalam hidupnya. Nah saudara, bagaimana caranya kita bisa mengalahkan cinta akan uang? Kita butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya saudara. Jangan pernah jadi orang yang diperbudak jadi uang. Tapi kita harus belajar memperbudak uang itu menjadi hamba kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dari ayat yang kita baca barusan, ada 3 cara yang Paulus katakan untuk kita bisa menangkal, untuk kita bisa menang atas cinta akan uang. Yang pertama, dikatakan dalam ayat yang ke-6 tadi, memang ibadah kalau disertai rasa apa? Cukup. Dalam bahasa Inggrisnya contentment, memberikan keuntungan yang besar. Ternyata ada banyak orang berpikir kalau ibadah itu memberikan keuntungan. Ada banyak orang berpikir ibadah itu jadi komersil. Makanya ada istilah di Indonesia, kalau mau jadi orang kaya, jadilah gembala. Karena yang menghasilkan banyak uang sekarang adalah
gereja katanya. Makanya ada istilah apa? Cua gereja, gereja saudara ya. Gereja dijadikan bisnis. Saudara bisnis restoran belum tentu untung. Saudara bisnis apapun juga belum tentu untung. Tapi kalau gereja sekarang untung. Cash money, saudara. Uang cash, saudara. Luar biasa. Nah, banyak orang berpikir ibadah itu akan mendatangkan keuntungan. Salah. Tapi kalau kita beribadah dengan benar, dengan rasa cukup, ibadah itu akan jadi berkat buat setiap kita. Amin. Dikatakan sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kita datang telanjang, kita juga akan kembali telanjang. Betul gak saudara? Gak ada satu orang pun datang dengan gigi emas semua. Ting, ting gitu, gak ada. Dan nanti kita mati pun jangan bawa gigi emas. Kubur saudara kan dibongkar orang. Gigi emas saudara diambil orang. Saudara, kita datang telanjang, kita akan kembali telanjang. Kita nggak bawa dolar, kita nggak bawa uang, kita nggak bawa harta kita nggak bawa saudara mobil baru kita nggak bawa rumah mewah kita. Yang kita pergi datang telanjang, pulang juga telanjang. Dikatakan ayat 8, asal ada makanan dan pakaian apa? Cukuplah. Kita akan bisa menangkal cintakan uang. Kita akan bisa menolak menjadi hamba uang. Kalau kita belajar mencukupkan diri. Contentment. Saudara heran. Manusia kalau bicara uang gak pernah merasa cukup. Selalu merasa kurang. Gajinya $1.000 dia bilang kurang. Penghasilannya $2.000 dia bilang kurang. Penghasilannya $5.000 dia bilang kurang. Penghasilannya 10.000 pun dia bilang apa? Kurang. Terlalu saudara. Nah saya mau beritahu saudara. Manusia gak pernah puas. Manusia gak pernah cukup tentang uang. Dan tanpa kita sadar akhirnya kita diperbudak oleh uang. Uang. Gak salah tuh lagu bilang. Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Pagi, petang, siang, malam. Uang. Sudah betul gak? Uang. Manusia gak pernah cukup. Amerika pernah mencatat seorang yang bernama Howard Hughes. Howard Hughes pernah tercatat sebagai salah seorang yang terkaya di Amerika. Waktu Howard Hughes ditanya, Pak, kapan Anda cukup? Howard Hughes bilang, I will satisfy. I will content if I have another cent. Kalau saya punya 1 sen lagi, $1 lagi. Artinya apa? Manusia gak pernah merasa puas tentang uang. Dan di akhir hidupnya, Howard Hughes jadi gembel. Howard Hughes jadi gembala. Jadi gembel, jadi gelandangan. Bahasa Indonesia kok jadi tele-tele di Amerika ya. Kayaknya itu lebih fasih bahasa Inggris kali ya. Nah Howard Hughes di akhir hidupnya bukan jadi orang kaya. Tapi jadi gembel, jadi gelandangan saudara. Nah saya mau beritahu, ironis banget. Orang yang pernah tercatat sebagai orang terkaya di Amerika. Di akhir hidupnya jadi gembel, jadi gelandangan. Nah saya mau beritahu saudara. Uang gak bisa menjamin dalam hidup kita. Maka dari itu belajarlah cukup. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Manusia itu gak pernah puas. Satu hal yang mengerikan. Sekarang banyak bantuan dari kredit card saudara. Itu kredit kan saya banyak ketemu dengan hamba Tuhan. Yang hancur keuangannya gara-gara kredit card. Gak tahu kalau di Amerika. Di Indonesia sekarang kalau makan pakai kredit card. Diskon 50%. Diskon 30%. Perang diskon kredit card saudara. Sampai koko saya hampir semua kartu kredit semua bank dia punya saudara. Mau makan ini tanya diskonnya apa? SBC keluar SBC. Diskon paling tinggi apa? Citibank, keluar Citibank. Dia punya koleksi kartu kredit. Nah yang pusing nanti bayarnya. Betul gak? Geseknya gampang, bayarnya yang pusing. Nah saya mau beritahu saudara, itu godaan kartu kredit itu luar biasa. Satu hari satu supermarket besar buka dekat rumah saya. Waktu itu ipar saya telepon, dia bilang, Pak Agus mau ikut gak kita belanja ke supermarket ini. Pakai kartu kredit ini diskon 20%. Saudara barang supermarket kalau diskon 20% itu besar. Jadi langsung istri saya bilang, oke. Cuma kita gak punya kartu kredit. Ipar saya bilang, kita punya kartu kredit itu. Nanti kita belanja sama-sama. Kita pergilah ke supermarket itu. Saudara waktu saya sampai, supermarket buka jam 11. Kami setengah 11 itu sudah sampai di depan supermarket. Saudara tahu itu orang penuh banyak sekali saudara.
Kayak besok mau perang aja, banyak orang antri. Akhirnya pintu supermarket dibuka, orang tuh nyerbu masuk ke dalam seperti lembu lepas kandang. Termasuk Pendeta Agus dan istrinya, saudara ya. Kita masuk, kalap, wah beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Itu saya masih ingat promosinya 2 hari, hari Sabtu dan hari Minggu. Hari Minggu setelah ibadah selesai di satu gereja dekat rumah saya. Waktu itu kita langsung ke supermarket itu sama istri saya. Kita sampai udah jam 9 malam, saudara. Itu saya lihat, saudara, itu gula habis. Yang namanya susu habis. Yang namanya minyak goreng habis. Itu kayak mau besok tuh dan mau perang aja, saudara. Itu barang habis dan orang masih rame dalam supermarket itu. Kita juga nggak menyia-nyiakan waktu. Kita berburu barang juga. Beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Sampai supermarket itu udah dimatiin lampu, udah ditutup, saudara. Dibilang cepat ke kasir, cepat ke kasir. Orang nggak mau ke kasir, saudara. Masih belanja, saudara. Termasuk Pendeta Agus dan istrinya, saudara. Masuk sana. Akhirnya kita belanja. Sampai di rumah barang numpuk macam-macam, saudara. Dan jujur saya ngomong. Waktu kita lihat barang numpuk itu, kita seleksi. Jujur. Ada banyak barang yang kami nggak perlu, itu yang kami beli. Nggak perlu, tapi dibeli karena emosi. Diskon 20%. Nah, saya mau beritahu saudara, kredit kartu mempermudah semuanya. Ada berapa banyak orang sekarang di Indonesia, kalau saudara beli barang itu bisa cicil 0% 6 bulan atau setahun. Jadi sekarang orang Indo banyak punya iPad, jangan cuma pikir Amerika aja punya iPad, kita juga punya iPad semua gitu loh, saudara ya. Sekarang beli iPad di Indo gampang, pakai kartu kredit cicilan 0% bisa setahun, saudara. Nah, saya mau beritahu akibatnya kredit ini, kredit ini. Jadilah kita pecicilan family, betul nggak, saudara ya? Rumah kredit, betul nggak? Mobil kredit, panci kredit, kulkas kredit. Jadi orang masuk rumah saudara, bel rumah saudara, kredit. Duduk di bangku saudara, di bangku mobil saudara, kredit. Dan nonton TV di saudara, berita tentang kredit. Nah, saudara, jadilah kita kredit man, kredit woman, betul nggak? Dan saudara, ini yang membuat kita akhirnya, wah nggak pernah puas, benar. Saudara, saya mau saksi, dulu waktu BlackBerry keluar, semua orang tuh pakai BlackBerry. Semua orang pakai BlackBerry. Saya tuh nggak pakai BlackBerry. Bukan saya nggak mampu beli. Karena saya tuh gaptek, saudara ya. Saya lebih suka Nokia, coy. Nokia. Karena itu mau merem pun saya bisa, mau tutup mata pun saya bisa SMS gitu ya. Kalau BlackBerry itu susah banget. Mesti susah. Nah, saya tuh nggak beli BlackBerry. Bukan saya nggak mampu. Tapi saya itu nggak ngerti gitu loh. Nah, teman-teman semua tanya, Pak, PIN BB-nya berapa? PIN BB-nya berapa? Saya bilang, saya nggak pakai BlackBerry. Wah, hari gini nggak pakai BB, kesian dulu. Orang Indonesia gitu, saudara. Dan saya melihat, BlackBerry itu membuat orang yang jauh jadi dekat, orang yang dekat jadi jauh, saudara. Kita pernah diundang makan sama satu keluarga hamba Tuhan. Kita tuh suami istri nongkrong duduk di meja makan. Bapaknya sibuk BB, anaknya sibuk BB, mamanya sibuk BB. Semua berbebe, kita dicuekin, saudara. Dicuekin bener. Tapi istri bilang, makan kayak apa nih, gak bisa ngobrol. Asik banget. Waduh. Ya, saudara, saya mau beritahu. Orang semua tanya, PIN BB, sebenarnya saya gak punya. Saya belajar cukup. Saya gak perlu BlackBerry. Saya tetap keren, tetap ganteng walaupun gak pakai BlackBerry gitu loh. Nah, saya mau beritahu saudara. Tapi Tuhan tuh baik. Tuhan gak izinkan hambanya kampungan, saudara. Satu hari waktu kita lagi makan, tiba-tiba ada seorang pengusaha, dia lihat saya sama istri saya nggak bebel, semua begini. Terus dia mungkin bilang, Pak, Bapak nggak punya BB ya? Oh enggak, kami nggak pakai BB. Nanti tak kasih ya. Puji Tuhan. Ketemu lagi satu pengusaha, Bapak pakai BB nggak? Enggak. Nanti tak kasih ya. Tahu nggak saudara, kami berdua, BlackBerry kami dikasih 3 biji loh, saudara, amin. Sampai saya pikirkan kami cuma 2, masa pembantu saya pakai BlackBerry juga gitu loh. Emangnya ping-ping dia gitu. Nah, kami punya 3. Akhirnya yang satu kami jual, saudara ya. Lumayan, ada masukan. Nah, saya mau beritahu saudara. Belajar cukup. Manusia itu gak pernah puas. Saya mau bagikan dalam polisi keuangan keluarga kami punya 3 prioritas. Prioritas yang pertama itu adalah kewajiban. Apa yang jadi kewajiban kita? Halo? Apa? Kok cuma 3 orang bilang perpuluhan?
Kalau sudah dapat uang pertama apa yang sudah lakukan? Oh saya beli rumah Pak, saya ganti mobil Pak. Tidak ada yang ngomong perpuluhan saudara. Nah yang pertama kewajiban. Kewajiban kita adalah perpuluhan. Jangan jadi maling di gereja saudara. Maling di gereja yang tidak bayar perpuluhan. Jangan utang sama Tuhan saudara. Saudara baca di Alkitab. Kalau kita gak bayar perpuluhan, kalau sudah mau bayar kena bunga loh saudara. Jangan main-main sama Tuhan saudara. Yang kedua baru prioritas yang kedua namanya kebutuhan. Kebutuhan kita bayar listrik, bayar kontrak rumah, bayar apa? Cicilan mobil, ada banyak lah. Itu kan kebutuhan. Yang ketiga baru keinginan. Setelah kewajiban, kebutuhan. Setelah kebutuhan baru keinginan. Kenapa? Keinginan itu relatif saudara. Makan itu apa? Kebutuhan. Tapi makan apa dan di mana itu keinginan. Hari ini kan orang selalu bertanya, orang miskin bertanya besok makan apa? Orang kelas menengah bertanya besok makan di mana? Orang kelas atas bertanya besok makan? Saudara yang ngomong bukan saya saudara ya. Nah saya mau beritahu saudara. Saya mau beritahu saudara. Belajar keinginan tuh gak ada habisnya. Keinginan tuh gak ada selesainya. Selalu ada, selalu ada, selalu ada godaan, selalu ada godaan, selalu ada godaan, selalu ada godaan. Sampai saya berpikir, nanti saya beli handphone yang terakhir aja lah saudara ya. Yang terbaik nanti yang terakhir gitu gak? Karena udah ada ini, udah ada S4, ada S5, S6, S Lilin, SQ, semuanya SS, betul gak saudara? Habis kita betul gak? Gak pernah selesai. Saya banyak ketemu orang yang baru beli handphone. Ada handphone baru keluar, baru dia beli 10 hari. Dia pulangin, dia beli yang baru. Keluar lagi yang baru, dia jual nih, dia beli lagi yang baru. Gak pernah puas. Manusia gak pernah puas. Makanya Alkitab bilang, ada makanan dan pakaian cukuplah. Saudara saya belajar, seorang teman bilang gini, orang tuh ribut soal makan. Makan ini, makan yang enak, makan yang ini. Saudara saya mau beritahu. Teman saya bilang ini, enaknya makanan itu cuma 20 senti aja, betul gak? Saudara makan steak yang harganya $50. Bukan berarti saya nggak mau diajak makan steak ya siang ini saudara ya. Nah ini cuma khotbah gitu loh ya. Nah saya mau beritahu saudara. Saudara makan steak yang $50. Ya makan steak $50. Enaknya cuma berapa? 50 senti. 20 senti. Keluar sudah innalillahi dia. Betul nggak saudara? Keluarnya udah jadi apa? Udah gitulah saudara. Ampas betul nggak? Saudara makan apa sini? Di sini apa yang terkenal sih? Saudara makan salad. Saudara makan enaknya cuma 20 senti. Sudah tuh jadi ampas. Bilang Okto saya bukannya gak mau dikirimi salad loh saudara ya. Nah saya mau beritahu saudara. Makan enak kita ribut. Makan enak, makan ini. Ribut berantem, mau makan di mana, makan ini. Sudah makan tuh enaknya cuma 20 senti. Makanya belajar untuk cukup. Sudah belajar cukup pakaian. Saya ini kan selebritis ya. Dulu pengen pakai pakaian yang merek ini, merek itu, merek ini. Tapi sekarang saya cincai aja. Pakai baju apa saja. Kalau gantungannya keren saudara, tetap keren saudara, betul nggak? Saya maaf nih, pakai baju cumpan camping, orang bilang tren 2014 loh saudara ya. Karena body kayak peragawan kayak gini, betul nggak saudara? Jadi yang penting tuh bukan apa yang sudah pakai, tapi bangsa cecep. Kita kasih baju-baju dari butik yang brand pun, orang bilang, Mangga Dua punya ya, Pasar Atom punya ya. Nah itu bedanya saudara ya, gantungannya itu. Nah saya mau beritahu saudara, belajar untuk apa? Cukup. Kasih tau istrimu, mah cukup ya. Ayo kasih tau istrimu, kok gak berani sih? Bilang masih, mah belajar cukup. Kasih tau sama suami kamu juga belajar cukup. Nah contentment itu membuat kita bisa mengalahkan yang namanya cinta akan uang. Kita tidak akan jadi hamba uang kalau kita belajar hidup cukup. Dan satu hal saya mau beritahu, Tuhan bertanggung jawab mencukupkan semua yang kita perlukan. Tuhan katakan engkau tidak akan kekurangan. Tuhan janji, I will supply, aku akan menyediakan semua yang kamu perlukan. Aku akan mencukupkan semua yang kamu butuhkan. Saya saksi saudara, istri saya suka mengeluh sakit pada mahnya. Kita udah berobat ke banyak dokter di Jakarta, spesialis mah. Sudah diendoskopi, dikasih segala macam obat mah, tapi nggak sembuh-sembuh. Dia merasa sakit terus. Sampai akhirnya seorang teman bilang, Pak, coba berobat ke seorang dokter di Singapura. Akhirnya kami ke Singapura, kami berangkat untuk periksa. Dokter Singapura menyarankan untuk mengadakan kolonografi. Jadi difoto perut istri saya. Nah waktu difoto dokter bilang, akhirnya dokter menemukan. Dokter bilang, oh
ada masalah pada usus buntu istri saya. Usus buntunya tidak membengkak, tapi usus buntunya itu menebal. Dan ini satu abnormal, kelainan. Dan ini yang membuat selalu merasa sakit. Jadi dokter bilang ini usus buntu gak ada gunanya, dioperasi aja. Akhirnya dokter kasih obat. Dokter bilang kalau 2 minggu minum obat ini nggak sakit, berarti biang keroknya usus buntu, berarti harus dioperasi. Isi saya minum obat dari dokter Singapura, dia lebih seger, lebih enak, nggak ada rasa sakit. Begitu obatnya habis, sakit lagi. Berarti memang masalahnya pada usus buntu, appendix, saudara. Akhirnya kita ke dokter di satu rumah sakit di Jakarta, dokter bilang lebih baik diangkat, dioperasi aja. Waktu itu dokter sudah appointment, kita akan operasi tanggal sekian, hari sekian, jam sekian. Nah waktu itu saya tanya, dok biaya operasi itu di laparoskopi. Laparoskopi itu saudara dimasukin 3 selang, jadi dioperasi melalui TV, melalui komputer. Jadi nggak perlu dibelek, nggak perlu dibongkar gitu, nggak perlu. Jadi dimasukin 3 lubang. Untuk cewek kan secara estetikanya, kecantikannya kan nggak perlu dibedah, tapi masukin lubang aja. Akhirnya dokter bilang nanti tanya aja di administrasi berapa biayanya. Akhirnya saya ke kantor administrasi. Saya tanya, Mbak, kalau di laparoskopi berapa? Biayanya 32 juta. Terus saya tanya, kalau di operasi berapa? 14 juta. Bedanya berapa saudara? 18 juta. Kalau kita beli Indomie, satu gedung ini penuh Indomie saudara, betul nggak? 18 juta itu bukan uang kecil, uang besar saudara. Nah saya mulai goyang, saya bilang istri saya, sayang, apa nggak usah di laparoskopi ya? Dioperasi aja, pemulihannya juga hampir sama saudara. Nah akhirnya kita telepon dokternya, dok kayaknya nih gimana kalau dioperasi aja. Dokter bilang udah gak usah khawatir pak, bilang dia kenal, dia anak Tuhan, nanti gampang pak kita atur. Wah saya pikir berarti dokternya itu gratis, ya oke lah. Nah waktu menjelang hari H direktur rumah sakitnya kontak saya, kita ketemu. Dia bilang ibu mau operasi, iya. Tapi dok kalau boleh gak usah di laparoskopi, saya bilang dioperasi aja, dibuka aja. Karena itu kan cuma masalah usus buntu. Ada jutaan orang yang sudah dioperasi usus buntu gak ada masalah gitu loh. Jadi ini bukan operasi besar ya, dibongkar aja. Dokter bilang gak usah, laparoskopi aja lebih bagus kira. Bapak gak usah khawatir. Akhirnya kita check in ke rumah sakit. Biasanya di Indonesia kalau Anda masuk rumah sakit, Anda harus kasih DP. Harus kasih down payment, bukan Dewi Persik ya. Anda harus kasih down payment. Kalau DP itu jangan pikirnya Dewi Persik saudara. Anda harus kasih down payment. Nah waktu itu rumah sakit bilang Bapak gak usah kasih down payment. Jujur saya gak punya uang 40 juta cash. Jadi saya pinjam kartu kredit koko saya. In cash butuh kartu kredit digosok dulu. Nanti saya bayar ke koko saya. Nah waktu itu luar biasa rumah sakit bilang Bapak gak usah bayar. Masuk aja dulu. Dirawat dulu aja, dioperasi dulu aja. Nanti belakangan. Ya udah. Akhirnya dioperasi semua udah oke. Sudah di laparoskopi udah bagus. 2 hari dirawat keluar saudara. Waktu mau keluar dari rumah sakit kan kita harus lunasi biaya rumah sakit. Kita ke kantor administrasi untuk mau selesaikan pembiayaannya. Dihitung-hitung saya pikir pasti dokternya gratis. Kalau dia masih cas saya terlalu. Betul gak saudara? Pasti dokternya gratis, ini gratis. Saya hitung-hitung mungkin habis 20-30 juta. Kita udah siapkan. Akhirnya begitu saya sampai di kantor administrasi, betul dia print. Semuanya kira-kira 20-an juta, hampir 30 juta. Dia kasih saya. Waktu saya lihat, terus dia bilang, nih Bapak tanda tangan aja. Saya bilang, hah? Tanda tangan? Terus saya mesti bayar berapa? Nggak usah bayar. Gratis Pak. Untuk Bapak gratis. Saya sampai istri sampai melongo. Hah? Nggak salah. Gratis. Saudara. Itu rumah sakit bukan rumah sakit engkong saya, saudara. Nggak ada saham papa saya di situ. Nggak ada. Tapi luar biasa, Tuhan mencukupkan. Kami bayar gratis, tidak perlu bayar apa-apa, gratis, free of charge. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Anda percaya nggak? Tuhan sanggup mencukupkan semua keperluan kita. Berikan tepuk pundak orang kiri kanan bilang Tuhan sanggup mencukupkan. Tuhan sanggup mencukupkan. Cuma masalahnya kita bisa cukup nggak? Betul nggak? Tuhan mencukupkan, kita bisa cukup nggak? Kita bisa satisfied nggak? Konten nggak dengan apa yang Tuhan berikan? Yang kedua, cara yang kedua kita bisa mengalahkan cinta akan uang. Kita bisa menangkal cinta akan uang. Cara yang kedua, Alkitab bilang gini dalam ayat yang ke-17 tadi. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Agar mereka jangan sombong, tinggi hati. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati.
Dalam bahasa Inggrisnya enjoyment. Yang pertama apa? Contentment. Yang kedua adalah enjoyment. Tuhan kasih kita berkat bukan untuk jadi bencana buat kita. Tuhan kasih berkat bukan untuk merusak hubungan kita. Tapi Tuhan kasih kita berkat untuk kita boleh menikmatinya. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Bukannya Tuhan gak mau buat kita kaya. Kita yang gak mampu jadi orang kaya. Saya punya teman, ini true story. Dia tuh miskin, saudara. Dia awal dia kerja, itu jaga toko. Pegawai toko, apa namanya? Ya, jaga toko, klek ya kalau di sini ya. Dia jaga toko. Nah, jaga toko di Indonesia kan gak sebagus di sini gitu loh. Dia jaga toko, pegawai toko. Akhirnya dia cinta Tuhan, melayani Tuhan, diberkati. Sampai punya toko. Tuhan itu baik, diberkati. Sampai punya pabrik sendiri. Dan salah satu produknya itu dulu terkenal. Salah satu produknya dulu ngetop di Indonesia. Kalau saya sebutkan pasti saudara tahu. Tapi janganlah ya, ini kode etik hamba Tuhan. Saya bukan infotainment yang ngegosip setajam celurit. Bukan saudara. Nah saya mau beritahu saudara, kaya, diberkati Tuhan. Tapi sayang, begitu dia kaya, dia lupa Tuhan. Dulu rajin ke gereja, rajin pelayanan, dia main musik. Begitu sibuk, banyak orderan, banyak ketemu pejabat, banyak ketemu orang-orang. Dia lupa, dia mulai malas ke gereja, mulai malas pelayanan. Sampai akhirnya dia gak pernah ke gereja sama sekali. Kalau hari Minggu anaknya sekolah Minggu, dia bilang, titip salam buat Tuhan Yesus ya katanya. Kurang ajar gak saudara? Titip salam doang buat Tuhan Yesus. Tapi Tuhan itu baik saudara. Saya belajar nih orang gak siap jadi orang kaya. Ada banyak orang dia dikasih berkat malah hancurin hidupnya. Dia mulai narkoba, mulai sama istrinya berantem, ribut saudara. Saya berpikir buat apa kaya kalau kita nggak bahagia? Buat apa punya banyak uang kalau kita nggak bahagia? Tapi Tuhan itu baik. Satu hari komplek pabriknya kebakaran saudara. Waktu komplek pabriknya kebakaran, api itu mulai mendekati ke pabriknya. Pegawainya telepon, Pak celaka, komplek pabrik kita kebakaran. Api sudah menuju ke pabrik Pak, sebentar lagi pabrik kita akan terbakar. Celakanya dia tidak asuransikan pabriknya. Waktu dengar itu panik, bingung, kalau habis ini habis semua saudara. Makanya saya katakan, orang kaya jangan sombong. Kalau Tuhan mau buat kita miskin itu gampang sekali, betul gak saudara? Jangan sombong. Ada banyak orang begitu nasib berubah, dulu naik BMX, naik BMW, keteknya bisulan saudara ya. BMX itu sepeda ya, BMW itu mobil saudara ya. Ada banyak orang jadi ketek bisulan, jadi sombong. Dulunya BMX, sekarang BMW, gak tahu diri gitu loh. Makanya orang kalau diberkati jangan sombong. Tuhan itu sumber berkat kita, bukan kerja keras kita, bukan hebatnya kita, Tuhan. Satu hari komplek pabriknya kebakaran. Tuhan mau buat miskin itu gampang. Dan waktu itu kepepet, panik, gak diasuransikan. Nah orang kalau sudah begitu biasanya ingat sama Tuhan. Dia mulai berlutut, nangis, doa sama Tuhan. Nah karena dia ingat zaman dulu dia sebelum doa harus memuji Tuhan. Udah lama gak ke gereja, gak tahu lagu mujizat itu nyata, gak tahu lagu bagi Tuhan gak ada yang mustahil, gak tahu lagu-lagu rohani. Dia cuma ingat satu lagu. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Dia nyanyi hale, dia nyanyi terus saudara. Terus dia doa, Tuhan tolong buat mukjizatmu Tuhan. Dia nangis, dia doa. Gak lama kemudian pegawainya telepon. Luar biasa Pak, apinya padam persis di sebelah pabriknya. Artinya pabriknya selamat. Waduh dia loncat, dia senang, dia teriak-teriak. Anaknya keluar dari kamar. Papi, kenapa teriak-teriak? Papi tahu gak papi nyanyi lagu apa tadi? Lagu apa? Haleluya. Terus anaknya bilang nyanyi dari depan dong. King Kong badannya besar. Saya mau beritahu saudara. Kalau lagi kepepet lagu King Kong badannya besar bisa selamatkan pabrik. Amin. Nah saya mau beritahu saudara. Ada banyak orang gak siap jadi orang kaya. Tuhan kasih kita kekayaan bukan untuk menghancurkan saudara. Bukan membuat saudara jauh dari Tuhan. Saya bilang sama istri saya. Jangan pernah kita bertengkar gara-gara uang. Jangan pernah ribut gara-gara uang. Jangan.
uang itu untuk dinikmati. Betul nggak saudara? Uang itu untuk dinikmati. Makanya jangan jadi hamba uang. Uang yang jadi hamba kita. Uang yang jadi budak kita. Kita yang nikmati uang. Saya mau kasih tips sama saudara. Uang itu jangan dikejar. Karena dia somse saudara. Dia sombong saudara. Kita kejar uang. Uangnya maka malah lari. Sama uang kita mesti sombong-sombong dikit gitu. Wah, enggak butuh gitu. Uang itu kalau dikejar dia lari. Sama uang tuh kita gitu saudara. Nanti uangnya bilang please deh, cius, please deh. Kita masalah berloh. Gitu saudara, dia kejar kita. Satu hari saudara waktu kami beli rumah, kami kurang uang 30 juta. Sacap tiau. 30 juta itu berapa ribu dolar? 3.000 dolar. Besar gak tuh di sini ya? Hah? Lumayan. Bagi saya itu besar saudara. Saya mesti khotbah berapa kali kumpul 30 juta saudara ya. Nah waktu itu kita kurang 30 juta. Kita gak tahu mau cari bantuan dari mana. Waktu itu memang koko saya pernah bilang. Abang saya pernah bilang. Agus kalau kamu butuh uang saya bisa bantu, saya akan bantu. Dia ngomong. Dan saya tidak pernah minta bantu uang sekalipun sama saudara sendiri. Gak pernah. Saya gak pernah bilang saya gak ada uang. Saya gak pernah cerita. Jadi keluarga saya nggak pernah tahu, keluarga istri saya nggak pernah tahu bahwa kami tuh nggak punya uang, kami punya uang tuh nggak tahu. Nah waktu itu karena dia buka suara, dia nawarin kalau kamu butuh, saya bisa bantu, saya akan bantu. Jadi saya telepon koko saya bilang kok, saya lagi butuh nih untuk lunasi rumah, masih kurang sacap tiau untuk surat-suratnya. Terus koko saya, aduh gue sorry, gue nggak ada uang 30 juta cash, deposito gue belum jatuh tempo, aduh belum bisa sekarang. Gagal sama koko saya, terus akhirnya kokonya istri saya pernah nawarin juga. Saya suruh istri saya telepon kokonya. Nah dia pengusaha kan biasanya uang sacap tiau itu kecil gitu loh. Nah akhirnya istri saya telepon kokonya bilang aduh sorry banget. Gue gak ada uang cash 30 juta. Koko saya gagal, koko istri saya gagal. Akhirnya kita bingung. Kita telepon Bapak di surga saudara. Pak, Ika lagi butuh sacap tiau nih Pak. Bapak bilang tenang coy, Ika will be provide for you. Nah akhirnya saudara luar biasa. Tidak lama kemudian ada seorang ibu telepon saya. Undang saya pelayanan di rumahnya. Waktu saya lihat jadwal saya, nggak bisa. Pagi saya ada acara di Hyatt di Bandung. Nah nggak mungkin saya ada janji ketemu teman. Berarti sore nggak mungkin tiba di Jakarta. Jadi saya tolak, tante sorry, saya nggak bisa. Tapi tante ini tidak lama kemudian telepon lagi, Pak Agus. Tolong please deh. Kami maunya Pak Agus, tolong Bu. Pak, tolong Pak bersedia Pak. Saya bilang saya nggak bisa. Saya mau ke Bandung, saya udah janji sama di Bandung. Dan saya mau ketemu teman saya, mau lunch, makan siang, ngobrol, ada urusan. Dan saya nggak mungkin sampai jam 6 sore di Jakarta tuh nggak mungkin. Ini nggak mungkin, impossible. Dia tolonglah Pak. Saya bilang sorry tante nggak bisa. Ini tante pantang menyerah. Nggak lama kemudian dia telepon lagi. Pak, tolonglah. Suami saya maunya Bapak. Saya bilang tante pendeta di Jakarta tuh ribuan. Bukan cuma Agus Lutan. Saya bilang banyak pendeta. Tante undang pendeta lain yang korbannya lebih bagus. Gak mau. Suami saya maunya Pak Agus. Pokoknya Pak Agus harus datang. Kami gak mau tahu. Pak Agus sampai di Jakarta jam berapapun kami tunggu. Ih nekat nih tante. Saya jadi grogi saudara. Saya bilang Tuhan gak enak juga. Oke lah tante. Saya batalin appointment saya sama teman saya. Nanti kami habis pelayanan. Kami langsung pulang ke Jakarta. Tapi tante bersedia nunggu jam berapa pun saya sampai. Saya nggak tahu jalan macet atau tidak. Beres Pak, kami tunggu. Akhirnya saya jadi stres saudara. Habis pelayanan di Bandung, kita langsung meluncur pulang. Celaka. Tol Cipularang yang tol baru tuh macet. Ada kecelakaan. Macet saudara. Itu mobil kita stuck. Saya telepon nih tante. Tante, saya masih di Bandung nih. Di tol Cipularang. Kayaknya nggak keburu deh tante sampai di Jakarta. Ini berhenti nggak jalan sama sekali. Dia bilang nggak apa-apa Pak, tenang aja. Kami tunggu nih orang. Aduh saya tambah stres. Akhirnya saya sama istri saya doa Tuhan buka jalan. Pelan-pelan terbuka jalannya. Oke, akhirnya masuk tol mau ke Jakarta itu udah jam 6 sudah. Macet lagi. Saya telepon tante macet nggak bisa nih. Tenang semua belum datang. Kami tunggu Bapak. Aduh saya jadi dak-dak saya dalam nama Yesus. Kita jadi stres kan. Dalam nama Yesus buka jalan. Terbuka jalan. Tahu saudara. Saya sampai di rumah tante ini jam 7:30 malam. Janjinya jam 6 malam.
Semua orang sudah kumpul, saudara. Hanya menunggu selebritis Agus Lutan datang, saudara. Luar biasa. Dan satu hal yang mengagetkan saya. Ternyata tante ini orang kaya. Kaya sekali. Itu toiletnya mewah sekali. Itu kerannya dari emas. Bukan emas Jawa, bukan emas Anto, bukan emas Tono, bukan emas Virgos. Tapi emas beneran, saudara. Emas. Wah, saya nggak tahu nih orang kaya. Akhirnya kebaktian kita mulai, saya khotbah, terus makan, sudah makan kita pulang. Sewaktu kita mau pulang kan udah capek, istrinya, tante tuh datangi istri saya. Dia bilang, Bu, ini ada persembahan kasih dari kami buat bapak dan ibu. Diterima, tipis saudara, tipis banget amplopnya. Nah terus waktu itu saya berpikir, maaf ya, nih saya berpikir, orang kaya buat kebaktian syukur hanya keluarganya, paling juga love gift-nya 2 juta atau 3 juta. Saya berpikir begitu. Ya kan ini kan kebaktian keluarga bukan KKR. Ini bukan gereja, ini kan keluarga paling 2 juta 3 juta. Terus waktu di jalan dia peluk istri saya, dia bilang, Bu hati-hati ya. Isi amplop itu cek katanya. Dalam hati saya gaya banget. Kasih 2 juta 3 juta pakai cek gitu loh saudara ya. Kenapa nggak cash aja? Ya udah namanya orang kan punya hak masing-masing. Nah begitu sampai di mobil kita jalan, saya penasaran. Ini kok dia bilang ada cek ya. Kok sampai dikasih warning. Berarti isinya mungkin bukan 2 juta, 3 juta. Enggak, kayaknya. Terus akhirnya kita bilang, sayang mana amplopnya? Kita doa, kita berkati. Setiap kami terima amplop, kami selalu doakan orang itu. Kita doakan, terus saya buka tuh amplop. Saya keluarin ceknya. Saudara tahu berapa isi ceknya? 30 juta saudara. Itu khotbah saya yang termahal seumur hidup saya. Benar. Aduh kalau kayak tahu kayak gitu tiap bulan juga boleh gitu loh saudara ya. Tenang coy, tenang gitu. Nah saya mau beritahu saudara, luar biasa. Makanya sama uang itu jangan dikejar. Uang yang ngejar kita, benar lah saudara. Saya nggak nyari lagi, udah uang yang cari saya. Uang dipaksa untuk pelayanan, luar biasa nggak? Kalau Tuhan mau berkati kita, tidak ada yang bisa menghalangi. Amin. Makanya Alkitab bilang jangan sombong orang kaya. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Kekayaan itu seperti uap, kadang-kadang bisa hilang, kadang-kadang bisa nongol, betul nggak saudara? Jangan berharap pada kekayaan, kau akan kecewa saudara. Jangan berharap sama uang, kau akan kecewa. Jangan berharap sama dolar, dolar bisa naik, bisa turun. Imanmu juga bisa naik, bisa turun, tergantung kurs dolar saudara. Nah harus berharap kepada siapa? Tuhan. Saya masih ingat, waktu Bank BHS di Jakarta itu mau tutup, mau bangkrut, mau likuidasi. Ada satu keluarga dibujuk oleh marketing bank. Kalau kamu invest sekian miliar, kami kasih waktu itu hadiahnya mobil Suzuki Katana. Nah tersilau sama hadiah Suzuki Katana, itu uang dikumpulin, dimasukin ke Bank BHS. Begitu Bank BHS 2 minggu kemudian, ternyata dilikuidasi saudara. Hanya dapat Katana, sekian miliar habis saudara. Itu orang sampai mau gila, sampai stroke dan akhirnya meninggal saudara. Uang itu untuk dinikmati. Uang bukan buat kita gila coy. Kasih tau kira kan. Uang itu untuk dinikmati bukan buat kita gila. Uang itu bukan buat kita mati. Uang itu untuk dinikmati. Karena Tuhan sumber berkat kita. Yang sanggup memberkati kita luar biasa. Amin. Saya bilang sama istri saya. Kami belajar. Saudara kami itu gak kasih 10% lagi. Saya bilang 10% itu minimal. Kami belajar kasih 15%. Dan saya mau beritahu. Dengan saya kasih 15%. Saya gak tambah miskin. Saya tambah diberkati Tuhan, tambah diberkati, tambah diberkati. Karena Tuhan sumber berkat kita. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Bukan berarti engkau kerja keras, banting keringat, banting tulang, peras keringat, sampai tutup mata, sampai diare-diare. Engkau bisa kaya, belum, bukan. Tuhan yang membuat kita, yang buat kita kaya siapa? Tuhan. Tadi kata-kata Pak Lukas, Tuhan. Makanya berharap sama Tuhan. Kalau ada berkat nikmati. Dan karena berkat itulah kami ada di Amerika hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Yang ketiga yang terakhir. Saudara bagaimana caranya kita bisa menangkal cinta akan uang? Dikatakan dalam ayat yang ke-18 dan ayat 19. Dikatakan begini. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Menjadi kaya dalam apa? Kebajikan. Suka memberi dan membagi.
Dan dengan demikian mengumpulkan suatu apa? Harta. Kata harta dalam bahasa Inggrisnya investment. Sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sesungguhnya. Saudara, yang pertama contentment. Rasa puas, rasa cukup. Yang kedua adalah enjoyment. Tuhan kasih kita berkat untuk kita bersuka cita, untuk kita menikmati. Dan yang ketiga adalah untuk kita investasi. Saudara, saya mau beritahu, orang kaya itu adalah kaya dalam kebajikan. Orang kaya itu bukan orang yang pelit, tapi orang kaya itu orang yang suka memberi, saudara. Satu hari saya punya teman seorang hamba Tuhan yang diberkati, tapi hidupnya simpel sekali. Ketemu sama hamba Tuhan yang OKB, norak banget, lebay banget, saudara. Itu hamba Tuhan yang OKB baru diberkati, itu pakai Montblancnya 2 biji di saku bajunya. Montblancnya 2. Nah, teman saya pakai cuma bolpen Pilot. Do you know Pilot? Mas ingat gak di Indonesia bolpennya Pilot yang hanya berapa ceng-ceng aja. Ini kan tusbu-tusbu, saudara. Itu kan Pilot cuma ceng-ceng aja. Nah, waktu ketemu teman saya yang pakai Pilot, si hamba Tuhan OKB ini bilang gitu, "Boy, bro, hari ini pakai Pilot, nggak level coy, nggak level. Kita pendeta itu kalau mau keren pakai Montblanc dong, jangan pakai Pilot. Orang kalau kamu pakai Pilot, orang underestimate kamu, orang nggak nganggap kamu." Teman saya dengan senyum bilang gini, "Oh sorry ya, saya itu bukannya nggak mampu beli Montblanc. Saya sudah sumbang 10 Montblanc buat hamba Tuhan," katanya. Nah, saya mau bertanya, saudara, yang kaya itu yang mana? Menurut saya yang kaya itu yang mana? Hah? Yang pakai Pilot apa yang pakai Montblanc? Yang norak apa yang ini, saudara? Nah, saya mau beritahu, banyak orang tuh, saudara, kalau Tuhan kasih kita berkat, kasih kita uang, untuk diberi, untuk dibagikan, untuk diinvestasi. Nah, saya mau beritahu saudara, cintakan uang selalu membuat kita take, dapatkan, raih sebanyak mungkin, kumpulkan sebanyak mungkin uang, Nah, itu kan begini, betul nggak, Ustaz? Begini kan? Gimana kita bisa lawan? Kita harus apa? Kok nggak ada yang ngamen ya? Kalau namanya cinta uang kan kita ambil, take. Bahasa Indonesia apa ya? Ambil sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita mau lawan itu harus terbalik, apa? Kita akan menang. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Jangan pelit, saudara. Saya percaya orang kaya di sini gak ada yang pelit. Cuma seke aja. Nah, saya mau beritahu saudara, satu jenis ya. Belajar jadi orang yang diberkati untuk jadi berkat. Makanya gak salah firman bilang, terlebih berkat memberi daripada menerima. Saya datang ke Philadelphia bukan untuk cari angpau, tapi untuk bagi-bagi angpau. Kalau saudara tega. Nah, saya mau beritahu saudara, bukan untuk cari angpau, bukan, tapi untuk bagi angpau kalau saudara tega. Nah, saya mau beritahu saudara, yang butuh angpau hubungi saya setelah ibadah ini, saudara. Kalau berani. Nah, saya mau beritahu saudara, kita jangan jadi orang yang cuma mau gini. Jadi orang yang memberi. Makanya dikatakan investasi kita, investasi dalam memberi. Saya mau cerita, kesaksian terakhir. Satu hari Tuhan tantang saya untuk memberikan hampir semua tabungan saya. Waktu itu kita punya cukup, ya lumayan lah, saya nabung. Waktu itu Roh Kudus bicara, berikan bagi pekerjaan Tuhan. Saya berat, saudara. Saya bilang, Tuhan, ini uang saya semua. Kalau saya kasih, saya makan apa? Saya tidak punya tabungan lagi, habis semua. Tuhan bilang, kasih. Akhirnya saya belajar, Tuhan, saya belajar mau kasih. Ini uang bukan punya saya. Ini uang punya Tuhan. Tuhan cuma percayakan saya tabung, betul nggak? Tapi kalau Tuhan minta, bos minta, ya kasih. Saya bilang, ya sudah, kasih aja. Dan puji Tuhan, sudah berat bagi saya awalnya. Saya pernah cerita mungkin, waktu saya mau transfer di ATM, saudara jujur, waktu saya mau tekan itu tombol nilai-nilainya, sudah itu nggak ketekan, sudah berat banget. Sampai saya sempat bilang sama Tuhan, Tuhan boleh nggak? Zaman sekarang kan cicilan gitu ya. Boleh nggak persembahannya dicicil juga gitu ya. Biasa lega 3 kali bayar gitu, saudara ya. Tapi saya belajar, kita belajarlah beriman sama Tuhan, taat sama Tuhan. Akhirnya saya transfer. Itu tinggal uang kami cuma sekian 100-200 ribu aja. 2 minggu kemudian uang cash istri saya habis. Dia bilang coba deh korek di tabungan.
Siapa tahu masih ada sekian ratus ribu, kamu ambil semuanya, kita nggak ada uang cash lagi. Saya ke ATM, saya masukkan saya punya kartu, kode PIN saya, terus saya tekan, saya kalau ambil uang selalu cek informasi saldo saudara. Kan malu kalau saya cek informasi, saya tekan jumlah uangnya, maaf saldo Anda tidak mencukupi. Dan orang lihat di belakang kan malu banget nih pendeta bokek nggak ada uangnya. Jadi saya itu selalu cek informasi saldo. Nah waktu saya tekan informasi saldo, saya kaget. Jumlah yang muncul tuh banyak sekali. Seumur hidup saya nggak pernah punya uang sebanyak itu. Banyak. Saya nggak bisa kasih tahu saudara berapa jumlahnya. Nanti saudara minta komisi lagi ya. Pokoknya banyak banget. Seumur hidup saya nggak pernah punya uang sebanyak itu. Saya pikir ini ATM salah, betul nggak? Kan mesin juga bisa salah. Jadi saya cancel, saya kembali ke mobil. Terus istri saya bilang, mana uangnya? Saya bilang, sayang, saldo kita tuh di bank ada berapa sih? Dia bilang ya paling 100-200 ribu. Saya bilang, sayang, tadi saya lihat banyak banget loh. Banyak banget. Nggak mungkin katanya. Tadi saya lihat banyak. Mungkin ATM itu salah. Jadi cari ATM lain supaya memastikan benar gak nih gitu ya. Akhirnya kita ke ATM yang lain, saya suruh dia turun, kamu turun, kita lihat sama-sama. Begitu kita masukkan kartu, PIN, terus saya cek informasi saldo. Istri saya mau pingsan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumlahnya banyak banget. Mungkin Bapak Ibu mau tanya, dari mana uang itu? Berapa hari sebelumnya, seorang anak muda, saya nggak kenal. Saya itu kalau kemana-mana nggak pernah dekati orang kaya, nggak pernah. Saya itu nggak suka gimana ya, kadang-kadang gimana gitu ya. Jadi saya grogi gitu ketemu orang kaya gitu ya, emang orang kaya juga sih. Nah saya mau beritahu saudara, jadi ketawanya saya, nah saya mau beritahu saudara. Akhirnya kita belajar, kita lihat istri saya mau pingsan. Anak muda ini telepon, Pak Agus minta dong nomor rekening Bapak. Saya SMS, saya kasih, dia minta, saya nggak pernah nawarin. Tadinya dulu rencana saya di balik kartu nama saya mau tulis nomor rekening saya. Tapi istri saya bilang jangan. Nah dia minta saya kasih. Yang minta nomor rekening saya itu banyak saudara. Tapi yang transfer gak ada saudara ya. Hobi aja ngoleksi nomor rekening hamba Tuhan. Awas kalau ada jemaat sih tanya nomor rekening saya. Awas saudara. Nah terus saudara, tahu gak saudara? Rupanya anak ini gak cuma nanya. Dia transfer uang. Dia nggak tahu lagi kilaf kali saudara. Dia transfer uang. Makanya butuh orang-orang kilaf di gereja gitu loh saudara ya. Ada yang kilaf siang hari ini. Nah dia transfer uang dalam jumlah yang sangat besar. Yang sangat banyak saudara. Dan saya itu nangis sebab Tuhan itu luar biasa. Makanya kalau kita investasi dalam pekerjaan Tuhan. Kita nggak pernah rugi. Saudara investasi di dunia. Ada penurunan, ada ini, ada penipuan. Saudara di Surabaya sempat ribut tuh Swiss cash. Investasi uang, dolar, nanti ada emas apanya segala, nggak taunya cong tipu saudara. Ada berapa banyak anak Tuhan, ada berapa banyak pendeta yang ketipu sama Swiss cash. Karena hamba uang, cinta uang, makanya nyahok loh. Nah saya mau beritahu saudara, kita belajar jadi orang yang tidak mau cinta uang. Belajar apa? Konten. Yang kedua belajar apa? Enjoy. Yang ketiga, invest. Kasih tau kiri kananmu, contentment, enjoyment, dan investment. Menabur bagi pekerjaan Tuhan. Menabur. Ini kan Pak Lukas tadi bilang buah sulung. Saya pasti dalam otak sudah bilang ini, buah sulung? Banyak banget coy, betul gak? Yang gajinya 3.000 kasih 3.000 yang benar aja Pak Lukas, yang benar aja, betul gak? Saya mau beritahu, iman sama nekat tuh beti-beti, beda-beda tipis saudara. Makanya kalau kau mau taat kau akan melihat terobosan terjadi. Nama Tuhan dipermuliakan. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Jumlah yang kau tabur, jumlah itu akan kau tuai. Kau menabur sedikit, kau akan menuai sedikit. Kau menabur banyak, kau akan menuai banyak. Siapa mau menabur banyak? Cuma 3 orang doang saudara. Yang mau menabur banyak, nama Tuhan dipermuliakan. Kita nggak mau jadi hamba uang. Kita nggak mau diperbudak oleh uang. Tepuk pundak orang kiri kanan bilang, jangan jadi budak uang. Jangan jadi hamba uang. Jangan cinta akan uang. Belajar yang pertama, contentment. Yang kedua, enjoyment. Dan yang ketiga apa saudara?
investment. Kita doa sama-sama. Yuk kita doa. Kita bangkit berdiri, kita doa sama-sama. Haleluya. Makasih Tuhan. Oh Rabashandala. Kami melihat Bapa, ada berapa banyak orang yang hancur hidupnya. Yang hancur rumah tangganya. Yang hancur masa depannya. Karena dia mengejar kekayaan. Dia mengejar uang. Mereka jatuh ke dalam banyak dosa. Mereka jatuh ke dalam banyak kejahatan. Ada berapa banyak orang yang mengalami kehancuran, kebinasaan. Karena mereka mengejar uang. Karena mereka cintakan uang. Makanya firman-Mu gak salah berkata bahwa akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Jangan jadikan kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang cintakan uang. Jangan jadikan kami anak-anak-Mu yang diperhamba, diperbudak oleh uang. Kami gak mau jadi hamba uang, kami mau jadikan uang itu hamba kami Tuhan. Hamba berdoa berikan kami kekuatan untuk kami bisa menangkal cintakan uang. Oh, jauhkan kami dari cintakan uang, dari diperbudak oleh uang Tuhan. Dari keinginan kaya, karena kami sebetulnya kaya di dalam Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Mu kami adalah orang-orang yang kaya di dalam Engkau ya Bapa. Ajar kami untuk bisa mencukupkan diri, contentment dengan keuangan kami. Kami percaya Engkau bisa mencukupkan semua yang kami perlukan. Kami tidak akan kekurangan. Dan kami belajar cukup Tuhan dengan semua berkat-Mu. Kami belajar cukup dengan semua penghasilan kami. Kami belajar cukup mencukupkan diri kami Tuhan. Kami mau belajar cukup. Dan ajar juga kami untuk bisa menikmati berkat-berkat-Mu. Ketika kami diberkati kami gak mau sombong. Ketika kami diberkati kami gak mau berharap pada kekayaan. Karena kekayaan itu bisa hilang. Tapi kami mau berharap kepada Tuhan sebagai sumber kekayaan kami. Tuhan sumber segala berkat dalam hidup kami. Engkau sumber berkat kami. Kerja keras, jerih lelah kami gak membuat kami kaya. Hanya Tuhan yang membuat kami kaya. Dan kami bergantung kepada berkat-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kami mau menikmati semua berkat-berkat yang Tuhan berikan. Kami mau bersyukur dan bersukar cita untuk semua berkat-berkat yang Tuhan berikan. Ampuni kami kalau kami suami istri ribut gara-gara uang. Ampuni kami bercerai gara-gara uang, ekonomi. Ampuni kami jatuh ke dalam banyak dosa karena uang. Kami gak bisa menikmati uang. Kami tidak bisa menjadikan uang hamba. Malah kami diperbudak oleh uang. Kami diperbudak oleh uang. Kami sakit karena kami kejar uang. Kami hancur rumah tangga karena kami kejar uang. Kami tinggalkan pelayanan karena kami kejar uang. Ajar kami Tuhan untuk bisa menikmati semua kekayaan, semua uang yang Tuhan berikan kepada kami. Dan ajar jemaat Tuhan menjadi jemaat yang suka memberi. Karena itu investasi kami Tuhan. Investment kami. Kami suka memberi, suka membagi. Kami menjadi orang yang dermawan, yang generous Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu ya Bapa. Kalau Tuhan kasih kami berkat itu bukan punya kami. Itu punya Tuhan yang dipercayakan kepada kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami. Biar uang tidak membuat kami silau. Biar uang tidak membuat kami hancur. Tapi kami mau kalahkan. Kami mau taklukkan cinta akan uang. Dan kami akan merdeka. Dan kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Diberkati semua jemaat-Mu. Bisnis kami diberkati. Usaha kami diberkati. Pekerjaan kami diberkati. Apapun yang kami lakukan diberkati. Cita-cita kami diberkati. Masa depan kami diberkati. Jodoh kami diberkati. Keinginan-keinginan hati kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, ajar kami itu mengontrol keinginan kami dan belajar cukup. Ajar kami enjoy, menikmati, bersuka cita dalam berkat-Mu. Dan ajar kami untuk invest dalam pekerjaan Tuhan. Diberkati semua kami di dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.